Inilah dia, salah satu maestro dalam industri video game yang kurang mendapatkan apresiasi yang layak. Itulah sosok Seiji Ishii yang meskipun pernah berperan penting pada lahirnya game-game revolusioner seperti Virtua Racing, Virtua Fighter, Tekken, Tobal sampai The Bouncers, tapi sosoknya tidaklah sepopuler Yu Suzuki, Katsuhiro Harada, Tomonobu Itagaki, Masahiro Sakurai, sampai Ed Boon, apalagi dengan Hideo Kojima. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin tentang sosok Seiji Ishii, sang kreator game Tekken yang sayangnya kurang mendapatkan apresiasi yang layak atas sumbangsihnya dalam dunia video game. Dan ngomong-ngomong, berhubung video kali ini sangat panjang, karena saya ingin mencoba membuat konten biografi yang detail, maka saya sarankan kamu supaya siapin cemilan dan minuman supaya enggak garing saat nonton video ini. Seiji Ishii lahir pada 18 Agustus 1967 di Ichinomiya, Prefektur Aichi, Jepang. Di mana pada era ini dunia video game masih dikuasai oleh game-game arcade, dengan game Space Invader menjadi salah satu game yang sukses besar di pasaran dan juga pop culture pada masa itu. Dan pada waktu itu sang Ishii kecil jatuh cinta pada dunia video game berkat hal tersebut. Kemudian selain video game, Ishii kecil juga tertarik pada dunia bela diri karena ayahnya adalah seorang praktisi karate. Meskipun pada akhirnya Ishii kecil justru malah mempelajari judo dan kendo. Ishii kecil juga penggemar film-film Jackie Chan, kemudian komik Dragon Ball dan juga komik Kenji. Nah, yang dulu suka baca komik pasti setidaknya pernah mendengar tentang komik bela diri Kenji yang keren banget ini, yang bercerita perjalanan seorang bocil bernama Kenji yang mendalami seni bela diri Bajiguan. Ingat Bajiguan, bukan? Ilmu bela diri Bajiguan ini adalah ilmu bela diri yang kelak digunakan oleh Akira Yuki, tokoh utama pada game Virtua Fighter yang nantinya akan melibatkan Seijiro Ishii sebagai game desainernya. Sedangkan untuk game Tobal, Seiji Ishii sampai meminta pada Squaresoft untuk bekerja sama dengan Akira Toriyama, sosok yang juga dia idolakan berkat komik Dragon Ball yang diikutinya. Kemudian saat kuliah, Ishii juga masuk ke Universitas Waseda jurusan Teknik Elektro, di mana beliau juga mempelajari tentang komputer grafis. Jadi, fakta menariknya adalah Seiji Ishii adalah senior dari Tomonobu Itagaki dan juga Katsuhiro Harada, di mana ketiganya sama-sama berasal dari Universitas Waseda yang termasuk salah satu universitas elit di Jepang. Ya, mungkin kalau di sini setara dengan UI atau ITB. Nah, gimana menurutmu? Mana yang lebih pantas? Setelah lulus kuliah pada tahun 1990, maka dengan pengetahuan teknis yang kuat dan juga visi yang menarik, ia memutuskan untuk melamar ke Sega. Dan dikabarkan saat tes wawancara, Ishii membuat pernyataan bahwa dia ingin bergabung dengan tim AM2. Ini adalah tim arcade development milik Sega yang legendaris yang berada di bawah pimpinan sang legenda juga, yaitu Yu Suzuki. Maka dengan tujuan tersebut, alasan Ishii adalah ingin mengerjakan game berteknologi 3 dimensi yang kala itu masih sebagai sebuah hal yang asing dalam industri video game, di mana nantinya Ishii akan diterima bergabung di tim Sega AM2 dan ikut terlibat pada proses pengembangan game Virtua Racing dan juga Virtua Fighter yang pertama. Proyek pertama yang melibatkan Ishii di Sega adalah proyek game Virtua Racing yang dirilis di arcade pada tahun 1992, dan ini gamenya langsung di bawah pimpinan oleh Yu Suzuki. Kemudian selain ikut mengerjakan game Virtua Racing, di waktu gabutnya, Ishii juga terus belajar dan bereksperimen tentang animasi karakter 3 dimensi dan juga pergerakan tubuh manusia. Di mana dalam eksperimennya tersebut, Ishii mengaku mencoba membuat animasi pertarungan 3 dimensi yang mengambil referensi dari komik Kenji, termasuk mencoba membuat animasi karakter Drunken Master yang juga terinspirasi dari filmnya Jackie Chan yang juga berjudul sama. Maka berkat kegabutannya yang produktif dan bermanfaat, yaitu belajar animasi 3 dimensi manusia, Yu Suzuki akhirnya menunjuk Ishii untuk ikut bergabung dalam proyek game fighting 3 dimensi milik Sega, yang waktu itu memang belum ada namanya. Jadi beliau ini, Ishii ini, nggak kayak kamu yang saat gabut bukannya belajar dan upgrade diri, tapi malah rebahan sambil nonton YouTube-nya Gamer Paruh Waktu.
Proses pengembangan game Virtua Fighter sendiri diakui sangat kompleks, rumit, dan juga canggih. Misalnya seperti menggunakan tools inverse kinematic dari soft image untuk mengolah animasi yang lebih realistis. Ya, Virtua Fighter pertama belum menggunakan teknologi motion capture untuk animasi karakternya, karena teknologi mocap ya, bukan baru digunakan pada game Virtua Fighter 2. Dampak kehadiran game Virtua Fighter kala itu sungguh luar biasa. Mulai dari menginspirasi Tomonobu Itagaki untuk membuat game Dead or Alive, bahkan menurut penuturan Ryoji Akagawa dan Shigeo Maruyama dari Sony, kehadiran game Virtua Fighter membuat Sony mengubah arah pengembangan konsol PS1 kala itu. Dari yang awalnya berfokus ke teknologi game 2 dimensi, menjadi fokus ke teknologi game 3 dimensi. Bahkan nantinya, Seiichi Ishii juga akan membuat game Tekken pertama menggunakan mesin Namco System 11, yang mesin tersebut menggunakan prototipe konsol PS1 sebagai basisnya. 3. Setelah kesuksesan besar pada game Virtua Fighter yang pertama, Ishii memutuskan untuk pindah ke Namco atas ajakan kawan lamanya, dengan iming-iming adanya kebebasan yang lebih besar untuk membuat game sesuai dengan visi Seiichi Ishii. Ya, tentu saja selain tawaran gaji yang juga lebih besar. Di Namco, Ishii mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya, yaitu menjadi game designer sekaligus menjadi sutradara untuk game fighting 3 dimensi pertama dari Namco. Game yang waktu itu awalnya diberi nama Project Kamui adalah cikal bakal dari game Tekken. Project Kamui sendiri awalnya dibuat sebagai teknologi uji coba modeling dan animasi 3 dimensi untuk sosok manusia. Karena sebelumnya Namco sudah membuat game 3 dimensi, tapi menggunakan wujud mobil yang lebih simpel teknologinya, yaitu game Ride Racer. Hingga akhirnya pada tahun 1993, Seiichi Nakamura, Managing Director Riset Namco, bertemu dengan Ken Kutaragi dari Sony Computer Entertainment. Di pertemuan tersebut, mereka membahas tentang spesifikasi awal dari konsol PS1. Dan dari sinilah, Namco kemudian mengembangkan mesin arcade Namco System 11 yang menggunakan spesifikasi awal konsol PS1 sebagai referensinya. Maka hal ini mengakibatkan game Tekken yang awalnya direncanakan dibuat untuk mesin arcade Namco System 22, yaitu mesin arcade untuk game Red Racer yang pertama, diubah ke Namco System 11. Setelah mereka mendengar kabar bahwa Sega sedang mengembangkan game Virtua Fighter 2 untuk mesin arcade Sega Model 2 yang jauh lebih OP dari Sega Model 1. Di mana perubahan dari Namco System 22 ke Namco System 11 ini menjadi solusi ngirit untuk Namco. Hal ini karena Namco nggak perlu lagi mengembangkan mesin arcade baru sedari awal. Ya, karena Namco tinggal menggunakan konsep prototipe konsol PS1 sebagai basisnya. Karena menjadi L perintis itu enggak mudah. Kalau ada jalan pintas, ya kenapa tidak? Mungkin itu yang dipikirkan oleh Namco. Maka berbeda dengan mekanik pada game Virtua Fighter yang menggunakan 3 tombol aksi, pada game Tekken, Ishii memutuskan untuk menggunakan 4 tombol aksi untuk setiap bagian tubuh karakternya, yaitu pukulan kiri, pukulan kanan, tendangan kiri, dan tendangan kanan. Adanya sistem ini terasa sangat keren pada masanya, dan juga terkesan lebih realistis sekaligus membuka variasi serangan yang jauh lebih kompleks daripada game Virtua Fighter. Game Tekken akhirnya dirilis untuk arcade pada September 1994 di Jepang, kemudian menyusul versi PS1-nya pada Maret 1995. Dan berkat kesuksesan Tekken pertama, Namco kemudian membuat sequelnya yaitu Tekken 2 yang dirilis pada tahun 1995 untuk arcade. Maka hal ini secara enggak langsung menjadikan Seiichi Ishii telah terlibat pada pembuatan game fighting 3 dimensi selama 3 tahun berturut-turut, yaitu mulai dari Virtua Fighter pada tahun 1993, kemudian Tekken pertama pada tahun 1994, kemudian disusul Tekken 2 pada tahun 1995. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang. Mumpung subscribe belum dikenakan pajak. 4. Setelah Tekken 2, Ishii membuat keputusan besar, yaitu ia menyerahkan kendali Tekken kepada Katsuhiro Harada. Sosok yang kelak identik dengan franchise game Tekken ini awalnya berposisi pada divisi marketing game arcade di Namco. Tapi kepergian Ishii menjadikan dirinya, Harada ini, naik pangkat, naik jabatan. Dari nyambi sebagai voice actor Marshall Law dan Yoshimitsu pada Tekken 1 dan Tekken 2, kemudian naik menjadi sutradara pada Tekken 3. Ishii sendiri akhirnya mendirikan studio baru bernama Dream Factory pada November 1995 dengan alasan ingin mendapatkan kebebasan yang lebih besar lagi dalam berkarya.
Dream Factory sendiri secara nggak langsung adalah anak perusahaan dari Squaresoft. Hal ini karena Squaresoft banyak menanamkan modal investasi pada Dream Factory. Dan Dream Factory ini akan diposisikan sebagai studio yang berfokus pada game action. Mengingat kala itu, Squaresoft sendiri sangat identik dengan game-game JRPG, meskipun juga membuat game lain yang bukan JRPG. Pada Dream Factory inilah, salah satu game fighting 3 dimensi revolusioner dibuat oleh Seiji Ishii. Game tersebut adalah Tobal nomor 1 yang dirilis pada tahun 1996 untuk konsol PS1. Dan menariknya, untuk pembuatan game Tobal ini, Ishii sampai memberikan permintaan pada Squaresoft untuk bekerjasama dengan idolanya, yaitu Akira Toriyama. Yang nantinya Akira Toriyama akan berperan membuat seluruh desain karakter dan desain dunia pada game Tobal nomor 1 dan juga Tobal nomor 2. Menariknya, dalam wawancara pada tahun 2024, Ishii mengungkapkan bahwa Tobal awalnya direncanakan sebagai game fighting yang menggunakan karakter dan dunia Chrono Trigger. Tapi Toriyama memiliki ide yang jauh lebih gila, yaitu membuat desain karakter dan desain dunia yang baru, supaya nantinya game Tobal akan memiliki identitas uniknya sendiri. Tobal nomor 1 memperkenalkan konten yang sangat unik pada masanya, yaitu sebuah game fighting 3 dimensi sekaligus game dungeon crawler. Jadi kita nggak cuma bisa main game fighting saja, tapi kita juga bisa main petualangan pada mode dungeon crawler yang seru dan juga menantang, sambil menggunakan mekanik game fighting. Kemudian secara mekanik game fighting, Tobal juga melakukan terobosan revolusioner dengan fitur yang membuat karakter kita bisa bergerak bebas ke beragam arah secara horizontal. Jadi bukan lagi menjadi game 2,5 dimensi seperti pada game Virtua Fighter 2 maupun Tekken 2 yang pada dasarnya meski memiliki visual 3 dimensi tapi karakternya cuma bisa bergerak maju dan mundur secara horizontal. Maka untuk mendorong penjualannya, kala itu Squaresoft membundle game, menyertakan demo game Final Fantasy 7 dengan game Tobal nomor 1. Strategi ini berhasil meningkatkan penjualan Tobal nomor 1, meski memang banyak pemain yang membeli Tobal nomor 1 dengan tujuan untuk memainkan demo game Final Fantasy 7. Hal tersebut sepertinya membuat Squaresoft sadar bahwa sebagus apapun kualitas game Tobal, tetap saja akan kesulitan bersaing dengan game fighting 3 dimensi lain seperti Virtua Fighter dan Tekken yang keren itu, dan juga Dead or Alive yang mental-mentul itu. Maka pada Tobal nomor 2, Squaresoft memutuskan untuk merilisnya sebagai game eksklusif untuk pasar Jepang saja. Meskipun secara kualitas, game Tobal nomor 2 ini memberikan peningkatan yang sangat masif, sangat besar, baik pada mode fighting maupun mode quest-nya. Kemudian setelahnya, Seiji Ishii dipercaya Squaresoft untuk membuat game fighting yang baru yang bergenre Battle Arena, layaknya game Power Stone dari Capcom, yaitu game berjudul Airgaze yang dirilis pada tahun 1998 untuk konsol PS1 dan juga arcade. Kemudian dilanjutkan game The Bouncers pada tahun 2000 yang bergenre beat 'em up. Nah, pada The Bouncers inilah peran dari Seiji Ishii mulai berkurang. Dengan dia nggak lagi menjadi sutradara tunggal pada game The Bouncers, tapi harus berbagi peran sebagai sutradara dengan Takashi Tokita, yang sebelumnya menjadi salah satu sutradara pada game Chrono Trigger. 5. Perjalanan karir Seiji Ishii mengalami penurunan setelah dirilisnya game fighting Kokuto Chojin yang kontroversial. Game yang dirilis pada tahun 2002 untuk konsol Xbox ini awalnya ditujukan sebagai game fighting eksklusif untuk pasar Jepang. Meski pada game Kokuto Chojin, Ishii berperan sebagai salah satu game designer dan produser, tapi tetap saja Ishii juga terkena getah dari kontroversi yang ditimbulkan game Kokuto Chojin ini. Meski yang menjadi kontroversi bukan soal kualitas gamenya, tapi soal masalah yang lebih sensitif, yaitu masalah agama. Hal ini karena adanya salah satu karakter pada Kokuto Chojin yang bernama Asad, yang pada salah satu sampling suaranya menggunakan bacaan surat Al-Ikhlas. Dan apesnya, saat hal ini diketahui, DVD cetakan atau produksi awalnya sudah terlanjur dijual ke pasaran. Dan hal ini kemudian menjadi heboh banget di kawasan Timur Tengah. Dan jelas, kontroversi ini memberikan efek buruk pada Dream Factory dan juga orang-orang di dalamnya, termasuk Seiji Ishii. Setelah insiden Kokuto Chojin dan berbagai kegagalan komersil pada game-game Dream Factory setelahnya, Seiji Ishii perlahan menghilang dari sorotan. Beliau sempat menjadi supervisor dan penulis pada game Crimson Tears dari Capcom dan beberapa game lain, termasuk game mobile. Kemudian namanya menghilang setelah tahun 2007.
Seiichi Ishii baru muncul lagi di publik pada tahun 2023, tapi saat itu dia membahas tentang proyek blockchain untuk sebuah game bernama Brain Fighter. Kemudian pada tahun 2024, Ishii kembali muncul, kali ini dalam wawancara yang memberikan refleksi tentang perjalanan karirnya dalam industri video game. Dan Seiichi Ishii saat ini sudah kembali ke Jepang setelah sejak tahun 2004 menetap di Kanada. Harus diakui, nama Seiichi Ishii tidaklah sepopuler maestro video game yang lain seperti Shigeru Miyamoto, Yu Suzuki, John Romero, Takashi Nishiyama, Tomonobu Itagaki, Ed Boon, ataupun Hideo Kojima. Meskipun Seiichi Ishii telah melakukan beberapa terobosan revolusioner pada masanya, khususnya pada game fighting 3 dimensi. Ironisnya, game-game yang melibatkan dirinya justru lebih terkenal daripada nama Seiichi Ishii. Saya pun mengetahuinya saat sedang melakukan riset untuk game Tekken 2. Dan akhirnya terima kasih telah menyimak video panjang ini. Jika ada komentar, unek-unek ataupun koreksi, silakan saja disampaikan, nggak perlu sungkan.